Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, Jalan Kemang Utara 9 nomor 10 di Jakarta Selatan. Dan kami mempunyai berbagai macam program dan kami tawarkan kepada Anda oleh karena kami betul-betul serius di dalam mengelola sekolah ini. Kami mendapat akreditasi dari ATSEA maupun juga dari BAN PT dengan nilai yang baik, yaitu B. Jadi kami serius sekali dalam hal ini. Jikalau Anda ingin menjadi konselor dengan latar belakang S1 apa saja, maupun mengambil Master of Theology atau Sarjana Teologi, silakan hubungin 799-0357. 799-0357. Nah, kali ini kita akan melanjutkan topik yang kita sudah bicarakan, yaitu dosa dan pengampunan. Yang lalu kita bicarakan satu aspek dari dosa Daud. Sekarang aspek yang kedua. Nah, di dalam Alkitab, itu bagian-bagian terakhir dari perjalanan hidup daripada Daud yang tercatat dalam 2 Samuel pasal 24. Itu disebutkan Daud ternyata pada masa dia sudah tua, dalam kehidupannya tentu saja orang tua yang berhasil, kerajaannya menjadi kuat dan sebagainya. Itu ternyata Daud itu mempunyai dosa kesombongan yang selama ini tidak nampak, saudara. Yang selama ini seolah-olah dosa itu tidak pernah muncul. Tapi saya ingatkan kepada saudara, jikalau selama 50 tahun hidup saudara itu kelemahan tertentu tidak muncul, tidak berarti saudara tidak punya kelemahan itu. Jadi ada orang yang selama 50 tahun tidak pernah sebetulnya merasa dirinya itu mempunyai dosa perzinahan. Ternyata dosa itu ada. Atau kebencian, atau dendam, dan sebagainya. Ternyata ada. Jadi saya ingatkan, pada di dalam kehidupan kita, kita semua mempunyai kelemahan-kelemahan. Bisa puluhan, bisa ratusan macam. Dan kelemahan menjadi sarana kehadiran dosa. Dan ini Daud, kelemahan tertentu ini menjadi sarana dari dosa. Yaitu dia punya keinginan untuk merasa diri sebagai raja terbesar yang paling berhasil. Bentuknya apa? Agak mirip sebetulnya seperti halnya dengan tanda petik Nebukadnezar dan sebagainya yang disebutkan dalam perjanjian lama itu. Daud ingin sekali menghitung akan jumlah tentaranya, yang sekarang sudah menjadi besar sekali. Ini orang yang kasar yang menjadi panglimanya Daud, Yoab ini. Itu saja kaget ketika Daud tanya, Yoab, kamu hitunglah. Yoab sampai bilang, Tuanku Raja, apa kurang sih berkat Tuhan? Sampai kamu masih inginkannya begini? Gitu loh. Tapi oleh karena Daud mendesak, Yoab kemudian betul-betul menghitung. Mungkin dilakukan selama berbulan-bulan, saudara. Oleh karena mengirim utusan kemana-mana dan ditemukan hampir 1 juta tentara yang bisa berperang. 800.000 pasukan yang siap untuk tempur. Zaman itu besar sekali, saudara. Saudara, begitu Yoab datang dan membawakan jumlah seperti itu, lalu Alkitab mengatakan, maka gemetarlah hati Daud. Berarti kesadarannya muncul tapi terlambat. Jadi saudara, ini kelihatannya kalau kita pada zaman sekarang dosa seperti ini bukan dosa seolah-olah. Karena manusia sebetulnya itu lingkungan, budaya itu menganggap acceptable. Sehingga orang kaya seringkali menghitung-hitung dan senang sekali kalau masuk di majalah Forbes misalnya. Disebut sebagai orang kaya nomor sekian di Indonesia, di dunia. Senang sekali saudara. Dan inilah selalu nanti kalau dinaikkan di atas panggung selalu disebutkan akan reputasinya, ya akan disebutkan achievementnya, akan disebutkan akan berbagai macam penghargaan. Manusia suka begitu dan tidak dianggap sebagai dosa lagi.
Tetapi di hadapan Tuhan kita perlu hati-hati. Oleh karena yang seperti itu sebetulnya persis seperti dosa yang pertama kali hadir di dalam manusia. Yaitu dosa ingin menjadi seperti Allah. Seolah-olah aku ini bukan orang lain. Aku paling hebat. Aku paling bisa. Waduh, aku paling berhasil. Dosa kesombongan ini berbahaya sekali. Manusia jangan menginginkan hal seperti itu. Kalau itu diberikan, ya kita itu terima. Kadang-kadang dalam bentuk hadiah untuk orang yang memenangkan Nobel. Nah, itu pengakuan. Tetapi kalau kita itu mencari, itu merupakan sesuatu yang lain. Dan Daud mencari. Daud menginginkan. Daud ingin membuktikan, mendemonstrasikan itu. Jadi saudara, ini dosa seperti ini hadir dalam 1001 macam bentuk. Kadang-kadang pada saat kita itu berpesta, kita ingin memakai pakaian yang paling mahal. Pada saat kita berpesta, ingin membawa tas yang paling mahal. Yang harganya bisa jutaan, bisa ratusan ribu dolar. Luar biasa, saudara. Tidak masuk akal. Dan ini merupakan kehadiran dosa yang sebetulnya tidak berbeda dari tadi. Dosa kesombongan. Yaitu dosa seperti mengambil kemuliaan yang bukan miliknya. Yaitu kemuliaan Allah sendiri. Untuk menjadi bagian dari dirinya. Kita hidup di dalam kehidupan yang seperti ini. Dan mari kita membicarakannya. Dan barangkali ada yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya dosa kesombongan itu kayaknya kok nggak terlalu jelas begitu ya. Siapa yang sombong, siapa yang tidak. Oleh karena kalau tidak dikatakan, itu kan tidak ada orang yang tahu bahwa dia itu sombong misalnya. Semua orang punya kelemahan seperti ini sebenarnya. Nah, jadi bagaimana kita itu bisa waspada dan kita itu bisa dengan jujur kita mengatakan, kok saya ini kok mengambil kemuliaan Tuhan loh. Kan kita biasanya kita kan tidak sadar. Orang memuji, orang lalu kemudian memberikan tempat begitu yang khusus begitu. Itu kan apakah bukan itu wajar-wajar? Tetapi kalau sampai nantinya kita itu sampai tergila-gila, lalu kemudian kita selalu mau tempat yang paling utama misalnya. Nah itu kan baru itu menjadi dosa. Tapi bagaimana Pak? Kita itu bisa memilah begitu. Mana sih itu yang sudah menjadi dosa kesombongan. Tetapi yang lain lagi bahwa itu memang dosa. Maksudnya itu ya bukan dosa barangkali begitu. Nah, sebetulnya hidup ini adalah hidup dalam dosa. Nah ini kalau kita mau perhatikan kehidupan dalam dunia adalah hidup dalam dunia yang sudah berdosa. Sehingga Francis Schaeffer itu pernah mengatakan, it's impossible for those who walk through the mud without getting dirt. Dari artinya it's impossible, tidak masuk akal. Orang berjalan di lumpur dan dia tidak kecipratan kotoran lumpur. It's impossible for those who walk through the mud without getting dirt. Jadi sebetulnya kita memang di dunia ini termasuk budaya yang tadi Ibu katakan. Pengakuan orang, pujian, kita tuh kadang-kadang diberi tempat di depan, diminta untuk memberikan sambutan karena kita dihormati. Masa itu dosa? Anehnya, kehadiran dari realita hidup yang seperti itu memberikan pintu yang terbuka untuk dosa. Jadi kita perlu waspada sehingga pada saat kita menyambut itu pun kita tahu sebenarnya dosa sedang mengintip. Makanya Petrus mengatakan itu iblis itu seperti singa yang setiap saat bisa melulur kamu. Ya cuma ya kita tahu itu kewaspadaan ansih itu yang diperlukan. Sehingga itu tidak berkembang menjadi dosa yang hidup. Nah bagaimana itu Pak? Kewaspadaan itu bagaimana caranya supaya kita itu juga bisa sadar, waspada. Sudah hampir loh, sudah di muka pintu. Nah itu sulit sekali untuk kita itu generalisir. Oleh karena apa? Oleh karena ini setiap orang itu kondisinya tidak sama. Jadi setiap orang readiness-nya juga tidak sama. Setiap orang modalnya juga tidak sama. Dan sama seperti dalam Lukas pasal 12 ayat 48, kepada yang diberi banyak, Tuhan menuntut banyak.
Kepada yang diberi sedikit, ya tentu Tuhan menuntutnya tidak banyak. Nah, tetapi Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Jadi, kita sebetulnya harusnya mengenal diri sendiri. Dan kita bisa menakar sebenarnya. Jadi kalau saya misalnya punya kecenderungan seperti tadi, saya harus waspada. Oleh karena apa? Saya kebetulan itu punya kelemahan di dalam bidang itu. Sehingga kalau tidak waspada, saya akan terjebak dan melakukan berbagai dosa, manifestasi dari kesombongan tadi. Nah, sehingga itulah yang perlu kita waspadai. Jadi Pak, sebetulnya di dalam kehidupan sehari-hari ini kan kayaknya kelemahan yang tadi Bapak katakan, kelemahan itu bisa menjadi sarana, bisa menjadi wadah daripada dosa yang kita lakukan gitu. Nah, sekarang ini kalau tadi Bapak juga mengatakan oleh karena itu kita harus waspada. Nah, itu tuh garisnya itu di mana, Pak? Bahwa kita itu sudah sampai ke garis itu dan kita harus waspada, atau kita sebetulnya sudah masuk di situ, sudah kecemplung dan kita itu mungkin juga tidak sadar dan apalagi waspada. Bagaimana sih Pak? Sebetulnya itu sulit sekali oleh karena setiap pribadi sekali lagi dan setiap kasus itu sebetulnya unik pada dirinya. Sehingga tidak dan sulit sekali untuk digeneralisir. Seolah-olah berlaku untuk setiap orang secara sama. Tidak begitu. Makanya yang penting adalah kita itu waspada. Bahwa kelemahan-kelemahan kita yang banyak ini, setiap kelemahan menjadi sarana kehadiran dosa. Nah, makanya Daud disebutkan pada masa tua. Nah, kelemahannya adalah kelemahan yang dulunya ingin santai. Yang sebetulnya dia sudah tahu kelemahan ini. Tapi sekarang itu munculnya. Pada masa tua itu, ini bentuknya bukan perjinahan lagi. Sekarang munculnya dalam bentuk keinginan untuk menyombongkan diri. Jadi ini bentuknya itu kalau kita mau melihat, ternyata bisa macam-macam. Dari kelemahan yang sama, yang munculnya pada saat santai. Sehingga Daud sudah tua, sekarang kalau berperang dan sebagai orang lain semua memang kan. Oleh karena dia lagi sudah tidak kuat, barangkali mengangkat pedang pun tidak. Anak-anaknya juga sudah kuat. Sekarang tentaranya sudah kuat. Sekarang orang lain yang mengambil. Tapi dosa tetap mengintip dan mengambil akan apa yang Tuhan sediakan. Yang seharusnya pada masa tuanya Tuhan menyediakan supaya dia bisa memberkati akan anak dan cucu-cucunya. Tapi Daud kehilangan itu. Tapi Pak, bagaimana seperti tadi yang Bapak katakan kan begitu. Daud sebetulnya kepingin tahu, cuma kepingin tahu ada berapa sih tentaranya itu. Loh, apakah itu tuh bukan sesuatu hal yang wajar? Kalau sampai lalu kemudian Daud itu sampai kemudian menepuk dada dan mengatakan, waduh sekarang ini sudah hampir 1 juta ya, sudah 800.000 lebih tentara yang mahir untuk berperang. Lalu kemudian dia mengatakan siapa saja yang mau sekarang ini seolah-olah dia menantang, siapa saja yang mau berperang melawan dia akan dilayani. Nah itu kan memang sebetulnya fenomena yang dicatat di luar itu hanya fenomena. Jadi kalau fenomena yang di luar dicatat seperti itu ya menjadi sederhana sekali masalahnya. Tapi kalau sampai ini dicatat sebagai dosa Daud, di belakang itulah yang Tuhan nilai. Bahwa sebetulnya itu apa di sana? Yang di sana itu menakutkan sekali. Oleh karena keinginan daripada seorang manusia seperti Daud, selalu membangun akan harga dirinya itu berdasarkan apa yang dia miliki. Seolah-olah itu semua hasil dari, seolah-olah semua itu achievement-nya dia. Dan itu sebetulnya mengakibatkan Tuhan itu tidak lagi mempunyai tempat yang dipermuliakan di dalam hati dan jiwa Daud. Nah itu yang berbahayanya. Sehingga disebut dalam bagian ini masalah dosa yang serius sekali. Dan untuk itu Tuhan kemudian memberi 3 pilihan. Kamu 3 tahun dikejar terus berperang atau dibawakan musuh atau dikejar-kejar oleh orang selama 3 bulan atau 3 hari kamu kena sampar.
Dan Daud itu memilih tahu, aku berdosa bukan pada manusia. Aku berdosa kepada Allah, biarlah Allah yang menghukum aku. Kalau aku jatuh ke tangan musuh itu bisa melakukan apa aja. Tetapi kalau jatuh ke tangan Allah, memang itu haknya Allah. Sehingga dia memilih itu. Jadi kalau kita mau perhatikan di sana itu kaitannya langsung itu dengan manifestasi dari pertobatan Daud. Yaitu masalah imannya. Sehingga manifestasi yang seperti itu merupakan sesuatu yang sangat indah sekali. Tadi saya katakan 3 tahun kelaparan. Oleh karena saya terlalu cepat membicarakannya. Atau 3 bulan dikejar oleh musuh. Atau 3 hari kamu kena penyakit sampar. Jadi itu yang sebetulnya itu ada di dalam kaitan bagaimana Alkitab ingin seperti menyaksikan sesuatu. Betapa orang yang dipilih, dikasihi, diselamatkan, dipanggil oleh Tuhan. Tuhan ingin supaya orang tersebut itu dimurnikan. Sehingga sama seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam Matius pasal 5, Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga. Itu bukan suatu slogan kosong. Itu adalah Allah, apa yang Allah kehendaki. Nah, sehingga apa yang Allah itu inginkan di dalam hidup ini, seharusnya kita waspadai. Jangan kita menjadi manusia yang cuma suka menjadi mediocre. Yaitu saya ya gini-gini aja sudah, enggak usahlah. Kita itu untuk menjadi manusia yang dipakai Tuhan secara lebih baik. Lebih daripada sebelumnya. Jadi para pendengar yang kami hormati, di dalam konteks membicarakan mengenai dosa dan pengampunan, kita tiba kepada masalah kelemahan yang berikutnya ini. Di mana di dalam Daud, kita waspada, manusia kan punya 1001 macam kelemahan. Dan setiap kelemahan menjadi sarana kehadiran dosa. Dan Daud ternyata pada masa tuanya sekalipun, selama ini tidak pernah realize bahwa dia mempunyai dosa, kelemahan, menyombongkan diri. Dan ternyata itu hidup justru pada masa tuanya. Dan kita perlu waspada, oleh karena itu bisa berdampak yang sangat serius sekali dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya. Jadi jikalau Anda punya pertanyaan, silakan hubungin kami dengan nomor telepon 7943829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.